Hai semua, selamat datang di channel Ajigo Gaming. Tempat kita ngobrolin segala hal tentang game Nintendo, mulai dari retro hingga yang paling modern. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu ikon terbesar dari dunia Nintendo, yaitu Kirby. Kalau kamu suka game yang lucu, mudah dimainkan, tapi tetap seru, Kirby pasti jadi salah satu game favoritmu. Tapi, apa sebenarnya game Kirby itu? Yuk kita telusuri sejarah dan fitur-fitur dari game ini mulai dari masa awalnya. Perjalanan Kirby dimulai di tahun 1992 dengan Kirby Dream Land untuk Game Boy. Game ini diciptakan oleh Masahiro Sakurai yang saat itu masih berusia 19 tahun. Di game ini kita diperkenalkan dengan Kirby, karakter bulat dan imut yang punya kemampuan luar biasa. Dia bisa terbang tanpa batas dan menghisap musuh-musuhnya serta menjadikannya sebagai senjata proyektil. Konsep Kirby awalnya sangat sederhana, dirancang untuk pemula dan pemain kasual. Sakurai ingin membuat game yang tidak membuat pemain stres, berbeda dari kebanyakan game yang menantang pada zamannya seperti Ninja Gaiden, Mega Man, dan Castlevania. Dan ini berhasil. Kirby Dream Land menghadirkan gameplay yang ringan dan mudah diakses tanpa mengorbankan keseruannya. Tahukah kamu bahwa awalnya Kirby hanyalah sebuah sketsa bulat sederhana? Sakurai awalnya membuat bentuk bulat ini hanya untuk mempermudah dirinya dalam merancang avatar game. Namun, seiring berjalannya waktu, ia dan tim pengembang merasa nyaman dengan desain tersebut. Akhirnya ditambahkanlah kaki dan tangan yang kecil yang kini menjadi ciri khas Kirby. Desain yang sederhana ini justru membuat Kirby terlihat semakin menggemaskan dan ikonik. Tahun 1993, Kirby kembali dalam Kirby Adventure untuk NES. Kesuksesan Kirby membuatnya dipanggil untuk memperkuat lini game NES. Ini adalah game besar bagi perkembangan Kirby sebagai karakter dan juga bagi mekanisme gameplaynya. Di game inilah diperkenalkan Copy Ability, kemampuan yang membuat Kirby bisa menyalin kekuatan musuh setelah menelannya. Fitur ini menjadi salah satu identitas utama dari seri Kirby selanjutnya. Tak hanya itu, Kirby Adventure juga memperkenalkan world map dan mini game yang menambah variasi dan memperkaya konten di luar petualangan utama. Mini game seperti Egg Catcher dan Grand Fever menawarkan hiburan tambahan yang membuat gameplay semakin menarik. Dengan adanya fitur Copy Ability dan mini game, seri Kirby mulai memantapkan dirinya sebagai game yang penuh variasi, kreativitas, dan padat konten dengan banyak variasi mini game. Perkembangan Kirby pada seri awal mencapai puncaknya di era 16-bit dengan rilisnya Kirby Superstar pada tahun 1996 untuk Super Nintendo. Game ini bukan hanya satu game, tapi sebuah game omnibus yang menghadirkan 8 game kecil dalam satu paket, mulai dari petualangan hingga tantangan boss rush dan mini game seperti Samurai Kirby dan Megaton Punch. Perubahan yang diperkenalkan di Kirby Superstar adalah Copy Head. Setiap kali Kirby mendapatkan Copy Ability, topi Kirby akan berubah sesuai dengan kemampuan yang sedang digunakan. Misalnya, ketika Kirby mendapatkan kemampuan pedang, ia akan memakai topi seperti seorang pendekar. Ini tidak hanya menambah visual yang menarik, tetapi juga memudahkan pemain untuk mengenali kemampuan Kirby secara langsung dari penampilannya. Perubahan lain yang menonjol di Kirby Superstar adalah perkembangan dalam variasi serangan dan damage untuk setiap kemampuan. Sekarang, setiap Copy Ability memiliki serangkaian jurus yang berbeda, yang membuat permainan lebih dinamis. Selain itu, perubahan juga terjadi pada indikator health Kirby. Jika di game sebelumnya Kirby hanya memiliki 6 health bar, kali ini sistem tersebut diganti menjadi life bar yang fleksibel. Ini memberikan variasi dalam damage yang diterima Kirby dari musuhnya. Fitur paling menarik dari Kirby Superstar adalah mode co-op. Di sini, dua pemain bisa bermain bersama dengan pemain kedua mengambil peran sebagai helper. Jadi, mode ini sangat cocok bagi orang tua yang ingin bermain bersama anak mereka yang baru mulai belajar game. Ini membuat Kirby bukan hanya menyenangkan untuk pemain solo, tapi juga game yang sempurna untuk membangun ikatan kekeluargaan.
Salah satu perubahan revolusioner lainnya di Kirby Superstar adalah konsep Omnibus. Dengan menghadirkan beberapa game kecil dalam satu paket, pemain diberikan banyak variasi gameplay dari mode petualangan hingga minigame dan tantangan boss. Ini menjadi dasar bagi masa depan seri Kirby. Konsep ini memberikan gamer banyak opsi, selain hanya fokus pada cerita utama. Dengan begitu, seri Kirby selalu menawarkan pengalaman yang penuh variasi, di mana game Kirby modern saat ini selalu diramaikan dengan berbagai minigame dan side quest maupun post-story quest. Hal ini membuat game Kirby tetap segar dan seru untuk dimainkan, bahkan setelah cerita utama selesai. Fitur co-op ini juga kembali di game modern seperti Kirby Star Allies untuk Nintendo Switch. Mode ini sangat fleksibel, memberikan kesempatan bagi pemain pendukung untuk berpartisipasi tanpa tekanan, menjadikan Kirby semakin ramah untuk pemain segala usia. Bahkan di game terbaru seperti Kirby and the Forgotten Land, elemen-elemen dari Kirby Superstar tetap hadir, memberikan kesempatan bermain yang menyenangkan baik untuk pemain baru maupun penggemar lama. Hingga tahun 2024 sudah ada lebih dari 39 game dalam seri Kirby dengan penjualan lebih dari 40 juta unit di seluruh dunia. Ini menjadikan Kirby salah satu dari top 50 best-selling video game franchise of all time. Dari petualangan awal di Game Boy hingga dunia 3D di Kirby and the Forgotten Land, Kirby tetap mempertahankan daya tariknya dengan gameplay yang mudah diakses dan penuh variasi. Jadi itulah cerita lengkap tentang bagaimana Kirby berkembang dari sketsa sederhana menjadi salah satu karakter terbesar di dunia game. Dari kemampuan terbang copy ability, minigame hingga mode co-op yang ramah untuk semua pemain, Kirby selalu menawarkan pengalaman yang penuh warna dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton di Ajigo Gaming Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk update terbaru tentang game-game Nintendo, dari yang retro sampai yang modern. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!